saya ingin mengenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Hawananda, Nadila Nurahmi, saya sendiri Sakina Maya Deva, ada Eni Suatu Hasana, dan Muhammad Dafa Hairul Alfa yang berjudul Easy Ticket. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem Easy Ticket dapat mempermudah proses pemesanan tiket bagi pengguna. 2. Bagaimana memastikan bahwa antarmuka dan fitur sistem Easy Ticket dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dengan tingkat kenyamanan yang tinggi. Analisis sistem yang berjalan. Di dalam sistem yang berjalan terdapat flowchart. Alur flowchart dalam Easy Ticket yaitu proses dimulai ketika penggunaan membuka aplikasi. Selanjutnya yaitu pengguna membuka aplikasi, di mana pengguna mengakses aplikasi travel booking. Lalu pengguna login atau registrasi. Pengguna dapat memilih untuk login jika sudah memiliki akun atau melakukan registrasi jika belum. Selanjutnya yaitu pilih jenis tiket. Setelah login, di sini pengguna memilih jenis tiket yang ingin dibeli, misalnya tiket pesawat, kereta, bus, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada tampilkan daftar tiket. Di sistem ini, sistem menampilkan daftar tiket yang tersedia berdasarkan pilihan pengguna. Dan selanjutnya yaitu alur pilih tiket. Di sini pengguna memilih tiket dari daftar yang ditampilkan. Dan dilanjutkan dengan masukkan data diri, di mana pengguna memasukkan data pribadi yang diperlukan untuk pemesanan. Pilih metode pembayaran. Pengguna memilih metode pembayaran yang diinginkan, seperti kartu kredit, e-wallet, transfer bank, dan lain-lain. Konfirmasi pembayaran, yaitu pengguna mengkonfirmasi pembayaran untuk menyelesaikan transaksi. Tiket terkonfirmasi artinya sistem terkonfirmasi pemesanan dan memberikan informasi tentang tiket yang dibeli. Lalu sistem selesai artinya proses pembelian tiket selesai. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pada kebutuhan fungsional di aplikasi Easy Ticket, yang pertama yaitu akses aplikasi. Pengguna dapat membuka dan mengakses aplikasi. Lalu ada fitur login atau registrasi, di mana autentikasi dan pendaftaran pengguna. Dan fitur pilih tiket. Pengguna pada aplikasi Easy Ticket menyediakan opsi jenis tiket pesawat, kereta, atau bus. Daftar tiket menampilkan tiket berdasarkan pilihan pengguna. Pemilihan tiket, pengguna memilih tiket sesuai preferensi. Input data pribadi, pengguna mengisi informasi kontak untuk pemesanan. Metode pembayaran, beragam opsi pembayaran, kartu kredit, e-wallet, atau transfer. Konfirmasi pembayaran, yaitu verifikasi akhir sebelum menyelesaikan transaksi. Dan konfirmasi tiket, informasi tiket dikirimkan kepada pengguna. Lalu selesai dan proses pembelian tiket berakhir. Kebutuhan non-fungsional yaitu ada keamanan, di mana proteksi data pengguna dengan enkripsi, ketersediaan aplikasi harus dapat diakses 24/7, usabilitas, antarmuka sederhana dan mudah digunakan, performa responsif dan dengan waktu muat cepat, kompatibilitas berfungsi di berbagai perangkat mobile, tablet, desktop, dan yang terakhir yaitu stabilitas, minim bug dan error untuk menjaga pengalaman pengguna. Selanjutnya ada rencana database atau IRD, yang terdiri dari tabel user, yaitu tabel ini menyimpan informasi tentang pengguna sistem. Tabel ini memiliki atribut sebagai berikut. 1. User ID, username, password, email, dan relasi. Yang kedua, ada tabel destination. Tabel ini menyimpan data mengenai destinasi wisata atau lokasi tujuan yang tersedia dalam sistem. Atributnya yaitu destination, description, relasi. Yang ketiga ada tabel tiket. Tabel ini berfungsi untuk mencatat informasi tiket yang tersedia untuk dijual. Setiap tiket berkaitan dengan destinasi tertentu. Atributnya yaitu tiket ID, event name, date atau data, lalu price dan destination dan relasi. Selanjutnya ada tabel order. Tabel ini mencatat semua pesanan yang dilakukan oleh pengguna. Atribut-atributnya adalah order ID, user ID, ticket ID, payment status, dan relation. Tabel order memiliki relation made to one dengan tabel user dan tiket. Satu pengguna dapat melakukan banyak pesanan, tetapi satu pesanan hanya dibuat oleh satu pengguna. Satu tiket dapat dipesan dalam banyak pesanan, tetapi setiap baris data di tabel orders hanya berisi satu tiket. Relation antar tabel secara keseluruhan.
User ke order. Relation one to many. Satu pengguna atau user ID dapat melakukan banyak pesanan. Destination ke tiket. Relation one to many. Satu destinasi dapat memiliki banyak tiket. Tiket ke order. Relation one to many. Satu tiket dapat muncul dalam banyak pesanan. Tabel user. Mengelola akun pengguna termasuk login, registrasi, dan autentikasi. Tabel destination menyimpan data tentang destinasi wisata yang tersedia. Tabel tiket menyimpan data tiket yang bisa dibeli pengguna seperti nama acara, tanggal, dan harga. Tabel order melacak semua transaksi atau pesanan tiket yang dilakukan oleh pengguna. Struktur ini memastikan integritas data dengan menggunakan foreign key dan primary key. Sistem ini juga dapat dioptimalkan untuk mendukung berbagai fungsi seperti pencarian tiket, pengelolaan pesanan, dan pelaporan transaksi. Selanjutnya ada use case. Yang pertama, daftar login. User dapat mendaftar untuk mendapatkan akses ke sistem dengan memasukkan informasi yang diperlukan. Yang kedua, lihat jadwal travel. User dapat melihat jadwal perjalanan yang tersedia, termasuk waktu keberangkatan, tujuan, dan informasi yang relevan. Yang ketiga, booking tiket. User dapat memesan tiket perjalanan sesuai dengan jadwal yang dipilih. Fitur ini membutuhkan login terlebih dahulu sebelum dapat digunakan, atau extend to login. Yang keempat, cara jadwal travel. User dapat melihat informasi panduan atau cara mengatur jadwal perjalanan. Fitur ini juga membutuhkan login terlebih dahulu atau extend to login. Kelima, pembayaran. User dapat melakukan pembayaran tiket yang sudah dipesan. Fitur ini terhubung dengan proses login atau extend to login. Yang keenam, login. Fitur untuk mengautentikasi user agar dapat mengakses fitur-fitur tertentu seperti booking tiket atau cara jadwal travel dan pembayaran. Use case selanjutnya, yang pertama, lihat data transaksi. Admin dapat melihat data transaksi yang telah dimasukkan ke dalam sistem seperti detail pembelian atau data penjualan. Yang kedua, input data transaksi. Admin dapat memasukkan data transaksi baru ke dalam sistem untuk diolah lebih lanjut. Ketiga, proses a priori. Admin dapat menjalankan algoritma a priori untuk menganalisis data transaksi dan menemukan pola atau asosiasi tertentu. Yang keempat, login. Fitur autentikasi yang memastikan bahwa hanya admin yang terdaftar dapat mengakses fitur seperti lihat data transaksi, input data transaksi, dan proses a priori. System open halaman awal, login atau sign up halaman masuk atau daftar, menampilkan logo aplikasi e-ticket sebagai elemen branding. Dua pilihan utama, login dan sign up. Login menuju halaman untuk pengguna yang sudah memiliki akun. Sign up adalah menuju halaman pendaftaran akun baru, baik login atau halaman masuk. Terdapat formulir login dengan kolom username atau email, password, fitur tambahan, forget password untuk memulihkan akun. Login dengan Google, Facebook, atau Twitter media sosial. Link sign up adalah jika pengguna belum memiliki akun. Baik sign up atau halaman daftar. Terdapat formulir pendaftaran dengan kolom username, password, email, link login untuk pengguna yang sudah memiliki akun. 2. Tampilan utama. Pecom atau halaman utama. Menyambut pengguna dengan nama Damian Asteri. Informasi saldo dan jumlah poin pengguna. Menu navigasi cepat seperti tiket, pemesanan, history, Pagego, halaman peta atau perjalanan. Menampilkan peta untuk navigasi atau informasi lokasi. Cocok untuk lihat rute atau lokasi pemesanan. Page schedule, halaman jadwal.
menampilkan jadwal pemesanan tiket. Informasi seperti tanggal pemesanan, jadwal tiket, tanggal keberangkatan, tag profil, halaman profil. Menampilkan profil pengguna lengkap, yaitu nama pengguna dan foto. Menu peraturan akun edit profil, change password, notifikasi, draft mode, historic tiket, aplikasi peraturan bahasa. 3. Tampilan tempat pemesanan atau page tempat untuk memesannya. Formulir untuk melakukan pemesanan tiket dengan kolom input, nama, nomor trip, email, lokasi sekarang, lokasi yang ingin dituju, jumlah tiket, dan untuk bagian sampingnya itu ketika sudah melakukan konfirmasi maka akan muncul page alert sebagai tanda bahwa kita sudah melakukan konfirmasi pembelian tiket. Nah, notif tersebut akan masuk ke email ataupun WhatsApp. Kesimpulan, sistem Easy Ticket dirancang untuk mempermudah pemesanan tiket dengan antarmuka ramah pengguna, keamanan data, dan performa optimal. Sistem ini menawarkan efisiensi proses pemesanan yang cepat dan terstruktur dibandingkan metode konvensional. Keamanan data, database rasional menjamin keamanan dan pengorganisasian data pengguna dan transaksi. Aksibilitas, kompatibel lintas perangkat memudahkan pengguna untuk mengakses aplikasi kapan saja. Kenyamanan, antarmuka intuitif memungkinkan transaksi selesai dengan mudah dan cepat. Meski sudah efektif, aplikasi ini dapat ditingkatkan dengan fitur tambahan seperti rekomendasi tiket dan integrasi layanan transportasi lokal. Easy Ticket diharap menjadi referensi untuk pengembangan solusi serupa di masa depan.